Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andenda Sri Wahyuni, kelas 04 TPLP 006, akan menjelaskan studi kasus tugas 6. Soal pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data object storage. Bagaimana solusi yang ditawarkan? Berikan dan gambarkan topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Untuk topologi server di sini pertama ada web server. Server pertama menggunakan Apache HTTP server dengan 2-3 instance untuk handle request web. Server 2 menggunakan Nginx untuk load balancing dan caching. Server 3 MySQL server 2-3 instance untuk handle database queries. Object storage server server 4 menggunakan Safe Object Storage untuk menyimpan data. Perhitungan biayanya, hardware 3-4 server dengan spesifikasi berikut: Intel Core i7, lalu RAM-nya 64 GB, storage-nya 2x2 TB SSD, dan 2x16 TB HDD, networknya 10 GB Ethernet, biayanya 150 juta sampai 200 juta per server. Softwarenya Apache HTTP server 5-10 juta, Nginx dia 5-10 juga. Yang MySQL server dia 10-20 juta. Safe Object Storage dia 20-30 juta. Jadi total biayanya adalah sebagai berikut: 450 juta sampai 600 juta total biayanya. Untuk IP address dan konfigurasi portnya, web server IP address-nya adalah sekian juga sampai sekian. Portnya dia 80, HTTP 443 untuk HTTPS. Database server di IP address-nya 192 sampai IP address data IP-nya sampai segini. Portnya 3306. Object storage servernya IP address-nya sekian, portnya juga sekian. 2. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi code yang ditawarkan untuk masalah berikut? Untuk menanganinya, kita menggunakan Amazon Web Server. Layanannya seperti contoh layanan yang digunakan itu ada Amazon EC2. Dia dengan EC2, universitas dapat menyesuaikan kapasitas server mereka sesuai dengan permintaan yang menimpa selama tahun ajaran baru. Lalu menggunakan Amazon RDS Relational Database Service untuk menyediakan basis data yang dikelola dengan otomatisasi pemeliharaan dan peningkatan. Lanjut, Amazon S3 Simple Storage Service untuk penyimpanan konten seperti materi kursus, dokumen, dan multimedia. Selain itu, Amazon S3 menyediakan penyimpanan yang scalable dan dapat diakses secara global dengan tingkat durabilitas yang tinggi. Selain itu, penggunaan Amazon CloudFront sebagai layanan CDN Content Delivery Network dapat meningkatkan kecepatan pengiriman konten kepada pengguna di berbagai lokasi geografis. AWS Lambda untuk menjalankan kode tanpa server dapat merespons secara dinamis terhadap lonjakan lalu lintas atau permintaan tertentu.
Dengan OS Lambda, universitas dapat mengelola server dengan lebih efisien tanpa harus memikirkan tentang infrastruktur server di belakang layar. Selanjutnya, langkah terakhir menggunakan layanan AWS Identity and Access Management atau AIM untuk mengelola akses pengguna ke sumber daya AWS. Dengan AIM, universitas dapat menetapkan peran dan izin yang sesuai untuk pengguna individu dan memastikan keamanan data mahasiswa dan materi pembelajaran yang disimpan dalam sistem. Nomor 3, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Untuk otomatisasi, dia menjalankan tugas-tugas berulang secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya menginstal perangkat lunak atau mengkonfigurasi server dengan skrip. Orkestrasi mengelola dan mengkoordinasikan banyak tugas otomatis agar bekerja bersama dengan teratur dan efisien. Contoh, mengelola ratusan server, penskalaan otomatis, dan pemulihan otomatis jika ada server yang gagal. Otomatisasi menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia, sedangkan orkestrasi memastikan semua komponen bekerja bersama dengan baik dalam skala besar. Studi kasusnya, kita menggunakan Spotify. Tantangannya, Spotify perlu mengelola infrastruktur server yang sangat skalabel untuk mendukung jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Solusinya, Spotify menggunakan alat otomatisasi infrastruktur Ansible untuk mengotomatisasi tugas sehari-hari seperti penyedia server, konfigurasi jaringan, dan penerapan perangkat lunak. Hasil otomatisasi memungkinkan Spotify untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola infrastrukturnya, meningkatkan efisiensi, dan membebaskan staf IT untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Nomor 4, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Pandangan terhadap perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia tak punya infrastruktur di Turki. Juga terdapat data nasabah warga Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Perusahaan asuransi harus mematuhi standar keamanan data yang ditetapkan OJK dan Kominfo untuk melindungi data nasabahnya. Perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan privasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang data personalia dan peraturan OJK tentang perlindungan data nasabah. Perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan internasional yang berlaku di Indonesia, seperti Perjanjian ASEAN tentang perlindungan data nasabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.